Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ruzidatino Putri Hanidah, SIP MPA selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Bapak Dr. Roni Eka Putra, SIP MPA selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, saya Nada Mutiara Lasmi dengan NIM 2210841011. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Pengembangan Objek Wisata Banda Gadang oleh Pugdarwis Nagari Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh sektor pariwisata yang mengambil peran yang sangat menjanjikan dalam pembangunan suatu wilayah di Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sumber devisa negara yang berkelanjutan dan berpotensi terus berkembang sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Indonesia. Posisi pariwisata Indonesia sangat positif dan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini didorong oleh adanya program pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan adanya keindahan alam sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki potensi wisata yang melimpah yaitu Sumatera Barat, yang masuk ke dalam 10 besar destinasi wisata nasional yang dikunjungi wisatawan. Selanjutnya, fenomena empiris dan fenomena teoritis, di mana Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Barat mengalami peningkatan kunjungan wisatawan selama 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tanah Datar meningkat dari 957.200 wisatawan pada tahun 2022, kemudian menjadi 1.205.853 wisatawan pada tahun 2024, atau naik sekitar 26%. Objek wisata Banda Gadang sendiri sebagai objek wisata alam yang ada di Negari Minangkabau, Kecamatan Sunghyang, telah mampu meningkatkan kunjungan wisata sebesar 4% sebagai kunjungan tertinggi kedua setelah Istana Basa Pagaruyung. Dalam pengembangan objek wisata Banda Gadang, belum sepenuhnya memenuhi standar yang harus ada pada suatu objek wisata. Terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh wisatawan di Banda Gadang, di antaranya, yang pertama, belum tersedianya tempat ibadah atau musola yang ada di Banda Gadang, mana bagi wisatawan yang akan melaksanakan ibadah sholat, yaitu memanfaatkan saung-saung yang kosong. Toilet dan WC umum yang ada juga belum dikelola dengan baik, yang terbukti dari kondisi toilet yang kurang terawat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Selain itu, masalah selanjutnya belum tersedianya lokasi parkir bagi wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Banda Gadang. Dengan adanya permasalahan tersebut, penting untuk melihat bagaimana langkah-langkah atau strategi yang telah dilakukan oleh Pugdarwis Nagari Minangkabau sebagai pengelola utama dalam pengembangan objek wisata Banda Gadang. Menurut James Wardbrook, pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan keseimbangan 3 dimensi utama, yaitu dimensi ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Dan untuk memastikan pariwisata mampu memberikan manfaat jangka panjang tanpa merusak sumber daya yang ada. Dimensi tersebut harus dipenuhi oleh suatu objek wisata agar tetap berkembang dan manfaatnya dapat terus dirasakan khususnya oleh masyarakat di sekitar objek wisata. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi pengembangan objek wisata Banda Gadang oleh Pugdarwis Nagari Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan strategi pengembangan objek wisata Banda Gadang oleh Pugdarwis Nagari Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar. Dengan manfaatnya, yang pertama manfaat teoritis, yaitu berkontribusi pada bidang keilmuan administrasi publik mengenai strategi pengembangan, khususnya pada strategi pengembangan pariwisata. Dan manfaat praktisnya, yang pertama, bagi pemerintah, yaitu dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam pengelolaan pariwisata. Juga bagi masyarakat, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian objek wisata. Dan bagi kalangan akademis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi di masa yang akan datang yang akan melakukan penelitian serupa. Selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka, di mana terdapat beberapa studi penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jahan Timakal, Nika Riksuwartini, Mahmudah Budiatiningsi, dan Fauzan Asyidik. Selanjutnya teori penelitian, di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori pengembangan pariwisata oleh James Wardbrook. Di mana pengembangan pariwisata yang berkelanjutan menurut James Wardbrook merupakan pendekatan pengelolaan pariwisata yang tidak hanya mengejar pertumbuhan jangka pendek, akan tetapi juga melestarikan sumber daya untuk generasi yang akan datang. Pendekatan ini berfokus kepada keseimbangan, pengelolaan dampak, dan partisipasi masyarakat lokal. Terdapat 3 dimensi pengembangan pariwisata yang dikemukakan oleh James Wardbrook, yaitu adanya dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi.
Selanjutnya skema pemikiran dan definisi konsep. Definisi konsep yaitu yang pertama adalah strategi, di mana strategi merupakan suatu cara atau rencana yang ditetapkan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, pariwisata yaitu merupakan aktivitas kunjungan atau perjalanan wisata yang didukung oleh tersedianya fasilitas dan layanan di suatu kawasan. Selanjutnya ada pengembangan pariwisata yang merupakan usaha atau strategi yang dilakukan untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan objek wisata atau daya tarik wisata agar menjadi lebih baik dan lebih menarik sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikutnya ada objek wisata, yaitu suatu tempat atau lokasi yang memiliki daya tarik dan sumber daya wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Wisatawan yaitu orang yang melakukan perjalanan wisata dengan tujuan untuk rekreasi atau sekadar mempelajari keunikan dan daya tarik dari objek wisata yang dikunjungi. Dan yang terakhir ada Pekdarwis atau kelompok sadar wisata yang merupakan kelompok masyarakat yang dibentuk secara swadaya yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab yang tinggi dalam mengembangkan dan mengelola potensi pariwisata suatu daerah. Selanjutnya, definisi operasional. Terdapat tiga variabel yang diukur, yaitu dimensi lingkungan, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Untuk dimensi lingkungan, terdapat indikator berupa flora dan fauna, erosi dan polusi, dan keindahan alam. Dan sedangkan untuk dimensi sosial, terdapat indikator berupa equity, equal, opportunity, dan ethics. Dan terakhir ada dimensi ekonomi, yang dengan indikator menambah pendapatan ekonomi lokal, kenaikan biaya mendorong ekonomi kreatif, dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya bab 3, metode penelitian, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pemilihan informan, yaitu dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana teknik ini merupakan teknik pemilihan informan yang dilakukan lewat kriteria yang telah ditentukan dan tidak bisa dipilih secara acak. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu berperan sebagai instrumen utama dalam melakukan perencanaan, pengumpulan, dan analisis data serta penarikan kesimpulan. Proses penelitian yang dilakukan diawali dengan melakukan observasi awal dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian mengumpulkan data-data yang mendukung penelitian. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembaga, yaitu kelompok sadar wisata. Dengan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dengan teknik keabsahan data yaitu menggunakan triangulasi sumber. Selanjutnya masuk kepada bab 4, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Negari Minangkabau, tepatnya di Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Tanah Datar memiliki luas sekitar 1.337 km² dengan 14 kecamatan, 75 nagari, dan 395 jorong. Secara geografis, Kabupaten Tanah Datar dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Kabupaten Tanah Datar juga memiliki daya tarik yang banyak yang bersumber dari objek wisata. Nagari Minangkabau merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Minangkabau sendiri memiliki luas wilayah sekitar 8,45 km² dengan jumlah penduduk yaitu sebanyak 2.865 jiwa. Nagari Minangkabau terdiri dari 3 jorong yaitu Kalarasan Tanjung, Madinah Murni, dan Minang Jaya. Selanjutnya bab 5, temuan dan analisis data. Dari penelitian yang dilakukan dan menggunakan teori pengembangan pariwisata berkelanjutan oleh Joshua Brock, terdapat 3 dimensi yang diukur. Yang pertama ada dimensi lingkungan, dengan indikator yang pertama flora dan fauna. Penelitian sudah memperoleh hasil bahwa Pekdarwis menjaga kelestarian flora dan fauna melalui pelestarian ikan larangan di aliran Bandar Gadang. Selain itu, dibentuk juga Pokmaswas atau kelompok masyarakat pengawas untuk mengawasi keberadaan ikan dan mencegah penangkapan ikan ilegal. Dan berikutnya melakukan pembangunan fasilitas wisata menggunakan material ramah lingkungan seperti kayu dan bambu sehingga tidak merusak habitat sekitar. Indikator berikutnya ada erosi dan polusi dengan adanya risiko dampak utama terhadap lingkungan yang berasal dari curah hujan yang tinggi dan dapat meningkatkan debit air banda. Untuk mengatasi hal tersebut, Pekdarwis membuat kolam di samping banda sebagai tempat menampung air saat terjadi hujan deras. Untuk mencegah polusi sampah, Pekdarwis menyediakan tempat sampah di berbagai titik wisata dan mengimbau pengunjung untuk menjaga kebersihan. Indikator berikutnya untuk dimensi lingkungan ada keindahan alam.
yaitu dengan melihat daya tarik utama Banda Gadang, yaitu aliran Banda yang jernih, hamparan sawah, udara yang sejuk, serta suasana pedesaan yang masih asri. Kodarwis menjaga keindahan kawasan melalui kegiatan gotong royong dan pengawasan kebersihan setiap hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan objek wisata Banda Gadang pada dimensi lingkungan telah berjalan dengan baik. Kodarwis melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan melalui perlindungan ikan larangan, pembentukan Pokmaswas, penggunaan material ramah lingkungan, penyediaan tempat sampah, serta menjaga kebersihan dan keasrian kawasan wisata secara rutin. Selain itu, keindahan alam Banda Gadang tetap terjaga meskipun jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat. Untuk dimensi berikutnya ada dimensi sosial dengan beberapa indikator. Yang pertama ada equity atau keadilan, yaitu masyarakat lokal diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan wisata. Tidak terdapat perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu dan pengelola wisata di Banda Gadang. Yang kedua ada equal atau kesetaraan pelayanan, yaitu wisatawan lokal maupun wisatawan luar daerah mendapatkan pelayanan yang sama tanpa dibedakan oleh pengelola dan pedagang. Berikutnya ada opportunity atau keterlibatan masyarakat, yaitu pengembangan Banda Gadang berawal dari inisiatif pemuda dan masyarakat setempat, yang kemudian tergabung ke dalam Pokdarwis. Masyarakat juga terlibat langsung sebagai pengelola, pedagang, dan pengawas objek wisata. Dan dimensi berikutnya ada etik atau etika, di mana masyarakat dan pedagang di Banda Gadang menerapkan budaya ramah senyum dan saling menyapa kepada wisatawan. Dapat disimpulkan bahwa Pokdarwis berhasil menciptakan keterlibatan masyarakat yang tinggi dalam pengembangan wisata Banda Gadang. Masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam pengelolaan wisata, wisatawan mendapat pelayanan yang sama tanpa membedakan asalnya, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pengawasan objek wisata. Selain itu, etika masyarakat yang ramah, sopan, dan terbiasa menyapa wisatawan juga menciptakan kenyamanan bagi pengunjung. Dan dimensi yang terakhir ada dimensi ekonomi, di mana menambah pendapatan ekonomi lokal, yaitu kehadiran Banda Gadang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui usaha kuliner, penjualan pakan ikan, dan penjualan ikan hias dan parkir. Indikator berikutnya ada kenaikan biaya, yaitu tidak terjadi kenaikan biaya masuk objek wisata Banda Gadang pada hari tertentu seperti hari libur lebaran ataupun libur sekolah. Indikator berikutnya yaitu mendorong ekonomi kreatif. Muncul produk kuliner lokal seperti nasi bokel, makanan ringan, minuman, serta penjualan pakan ikan. Namun, variasi produk dan souvenir khas masih terbatas. Dan indikator yang terakhir dari dimensi sosial itu penciptaan lapangan kerja. Wisata Banda Gadang membuka peluang kerja baru sebagai pedagang, petugas parkir, penjual pakan ikan, pengelola wisata, dan pelaku UMKM. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan kini memperoleh sumber pendapatan baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata Banda Gadang memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat lokal. Wisata ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor kuliner, parkir, dan juga penjualan pakan ikan sehingga tercipta peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Kebijakan biaya yang terjangkau juga mendukung peningkatan kunjungan wisatawan tanpa membebani pengunjung. Eh, Selanjutnya yaitu kesimpulan. Strategi pengembangan objek wisata yang dilakukan oleh Banda Gadang telah memenuhi prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan menurut John Swarbrick. Pada dimensi lingkungan, pengembangan dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian alam. Pada dimensi sosial, terlihat keterlibatan aktif masyarakat dan adanya manfaat dari pengembangan objek wisata yang diperoleh secara adil. Pada dimensi ekonomi, wisata Banda Gadang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, pengembangan Banda Gadang dapat dikategorikan sebagai pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.